Perkenalkan, nama saya Siti Rofiqatul Hasanah, IME 2019-2172. Saya dari kelas ekonomi syariah 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan rantai nilai industri kreatif. Yang dimaksud rantai nilai dalam industri kreatif ialah rantai proses penciptaan nilai yang pada umumnya terjadi dalam industri kreatif. Penciptaan nilai dalam industri manufaktur didasari atas standar proses, produk massal, dan perulangan. Rantai nilai yang menjadi pokok perhatian pengembangan industri kreatif memiliki urutan linier, yaitu tahapan kreasi, produksi, distribusi, dan komersialisasi. Kreasi di sini maksudnya ialah penciptaan di mana daya kreasi merupakan faktor masukan atau input dalam industri kreasi. Daya kreasi adalah kekuatan yang muncul dalam diri individu. Semua orang memiliki daya kreasi, namun ada yang memanfaatkannya sebagai pekerjaan dan ada juga yang memanfaatkannya sebagai hobi saja. Faktor-faktor yang dapat memperkuat daya kreasi. Ada 7 faktor-faktor yang dapat memperkuat daya kreasi. Yang pertama yaitu ada edukasi, yang kedua inovasi, yang ketiga ekspresi, dan yang keempat kepercayaan diri, yang kelima pengalaman dan proyek, yang keenam kreasi, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu agen talenta. Dalam rantai nilai industri kreatif terdapat produksi, distribusi, komersialisasi. Nah, produksi sendiri merupakan segala aktivitas dalam mentransformasikan input menjadi output, baik berupa barang maupun jasa. Distribusi adalah segala kegiatan dalam penyimpanan dan pendistribusian output. Sedangkan komersialisasi ialah segala aktivitas yang berfungsi memberi pengetahuan kepada pembeli tentang produk, barang dan jasa yang disediakan dan juga memengaruhi konsumen untuk membelinya. Komersialisasi ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada pemasaran, penjualan, dan promosi. Tahapan rantai nilai. Yang pertama, tahapan prakreasi, yang mana tahapan prakreasi ini merupakan tahapan persiapan dan akses pasca konsumsi dan praproduksi. Yang kedua ada tahapan kreasi, merupakan tahapan permulaan yang meliputi kreasi, tampilan, perekaman, pemupublikasian, kreasi dan realisasi. Dan yang ketiga ada tahapan realisasi, yang merupakan tahapan pelaksanaan, yaitu meliputi manufaktur, distribusi, retail, dan distribusi pasca penjualan. Yang keempat ada tahapan konsumsi, yang merupakan tahapan penggunaan oleh konsumen atau pelanggan. Dan yang terakhir ada tahapan purna jurnal atau pasca jual, yang merupakan tahapan pelayanan setelah produk sampai kepada konsumen. Selanjutnya yaitu pendekatan inovasi rantai nilai. Inovasi rantai nilai yaitu merupakan suatu pendekatan yang mendorong pihak-pihak terkait secara bersama-sama melihat potensi bersama dalam menciptakan dan merealisasikan nilai bagi kepentingan bersama. Menurut Simatupang DKK pada tahun 2008 halaman 86 ada beberapa langkah dalam pendekatan inovasi rantai nilai. Yang pertama ada tahap penentuan, yang mana tahap penentuan ini adalah proses mengenali nilai individu dan diikuti dengan pemaparan jaringan nilai yang dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan. Dan yang kedua ada tahap desain, yang mana mengembangkan proposisi nilai dan peta pengantaran nilai kepada pihak yang membutuhkan. Dan yang ketiga ada tahap distribusi, yang mana tahap distribusi ini adalah tahap pelaksanaan proposisi nilai sampai dapat diperoleh realisasi nilai. Yang terakhir ada tahap diagnosis. Tahap diagnosis ini merupakan
Diagnosis yang melihat apakah ada kelemahan dari inovasi rantai nilai yang telah berlangsung. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.